Oke, here we go. Kita udah masuk untuk di match terakhir kita di match day ke-8 kali ini, Bigan, yang dimana ini menjadi penentuan juga untuk masing-masing tiap tim bakal mencoba untuk mengambil posisi poin penuh atau 20 poin ya. Ya, gue ngeliat tadi setelah standing round keempat sebetulnya Aura memimpin dan di posisi pertama ya. Dan gap poin beserta dengan lawan-lawan satu potnya itu jauh banget. Bahkan di Bonafide sendiri itu nggak ada di 5 besar. Dan ini pesawatnya sudah membagi map Purgatory kita secara merata. Dan area mode house seperti biasa akan dihuni oleh NXL Liga Game, Fields, bahkan sampai menuju ke arah campsite hampir dikuasai oleh Rans, Esports, dan Aura, tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Iya, dan sepertinya masih belum ada yang saling bertabrakan juga ya. Walaupun ini di match terakhir, masing-masing tim itu masih mencoba untuk mendapatkan posisi yang cukup aman juga untuk di early-nya. Dan kita bisa bilang semua tim ini tidak ada yang bersinggungan. Bahkan kalau kita lihat sendiri di area Brazil sendiri, yang notabene ada 3 tim di sana, tidak mencoba untuk saling natakin satu sama lain. Dan ini dia sebenarnya tim-tim yang mencoba untuk objektif masuk ke dalam late game. Dan gue rasa di sini sudah ada beberapa trading damage juga di area Brasilia, harusnya yang dimana tadi tuh ada IOG juga dan juga GPX. Tapi kita bakal lihat di sisi lain ternyata area Fields-nya sendiri yang sudah dihuni oleh teman-teman dari Rans Esports ya kan. Dan gue rasa dari Rans sendiri ini posisinya tuh cukup jauh dari masing-masing timnya, yang dimana ada satu orang mencoba untuk menyusuri area kiri, satu orang yang menyusuri di area depan juga. Dan mereka benar-benar ngebagi posisinya dan itu cukup krusial juga ya, cukup berani juga. Yang dimana sebenarnya kalau misalkan ada salah satu orang dari mereka yang harus terculik, ini menjadi mental boost lagi, yang dimana harusnya Rans sendiri itu masih belum perform untuk sampai saat ini. Ya, Rans ini masih belum terlalu perform untuk saat ini, tetapi secara mentalitinya, kepercayaan dirinya ini cukup tinggi. Lihat kalau misalkan boleh gue mention untuk area Fields, kalau misalkan untuk satu tim ini kayaknya nggak worth it untuk lu ngeluting di field terus lu ngehold di satu tempat checkpoint selanjutnya. Itu yang jadi alasan mungkin kenapa dari Rans sendiri memilih untuk melakukan split sejauh mungkin dan mengambil area lootingan di fields dan sekitarnya, bahkan di matchday sebelumnya sampai ke rumah batu Brasilia. Dan hari ini kita ngelihat tadi Marsha kalau nggak salah lebih jauh dan hampir menyentuh area campsite. Menyentuh area campsite, yang dimana sebenarnya campsite sendiri itu harusnya kosong. Dan mereka kalau misalkan arah rotasi ke sana itu masih oke banget untuk memperluas resource mereka sendiri. Dan gua rasa di sini dari RRQ sendiri ya, kalau kita bisa bilang yang notabene dia turun di area Sky Lodge, yang dimana tuh adalah Blue Zone. Itu harusnya cukup oke sih dari segi lootingan. Dan kali ini seperti sudah ada tappingan dari IOG, yaitu Island of God, yang sudah memimpin puncak klasemen untuk di round 5 kita kali ini dengan perolehan poin 63. Ini sangat-sangat oke juga, yang dimana IOG sendiri itu cukup konsisten untuk malam hari ini. Ya, cukup konsisten meskipun beberapa kali setelah mendapatkan Buya itu di round selanjutnya harus ditusunin ya. Karena seperti yang lu bilang di game-game sebelumnya, kutukan BT itu memang selalu ada. Iya, kutukan BT itu memang bikin BT banget gitu. Buya tusun. Itu untuk IOG ya, tapi di posisi kedua ini ada Aura Ignite, salah satu tim yang penghuni dari grup A. Yang mana untuk grup A sendiri sebetulnya sampai ke 5 besar ini cuma ada Aura doang. Bonafide-nya aja ada di posisi ke-6 dengan 42 poin. Wah, ini bisa jadi nih Aura sendiri itu bisa dapat 20 poin. Penentuan asalkan Auranya bisa memaksimalkan di game terakhir ini. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman Aura ya kan, jangan lupa didukung dong untuk fans-fans Aura sendiri. Jangan lupa juga hashtagnya apa? Aura Fayat. Aura Fire apa Aura Fayat? Aura Fayat bukan sih, kayaknya lebih Fayat yang lebih fire gitu sih. Boleh lah. Jadi Bun, kita ada wonderkid di sini, Jojo, yang pada akhirnya berhasil membawa SES Alpha Inc kembali mendapatkan buyanya, meskipun performanya di matchday ke-8 hari ini belum bisa ngebawa SES lebih nge-up seperti di awal-awal season. Gue nggak kaget sih sama mukanya Jojo. Nggak kaget ya? Nggak pernah kaget. Karena memang dia tuh walaupun dia terbilang masih muda untuk di timnya, tapi dia benar-benar bisa nge-carry teman-teman dari SES Alpha Inc-nya sendiri. Dan itu terbukti dari season lalu juga sampai detik ini gitu.
Dan ini yang memang sebenarnya harta tahta dari Ses Alpha Inc sendiri yang memang nggak bisa untuk digantikan. Asetnya untuk Ses Alpha Inc. Aset banget pokoknya. Gue jadi pengen bawa pulang juga tuh, udah kayak panda dia lucu banget. Tapi karena dia kayaknya udah makin membesar jadi sudah tidak lucu lagi. Tetapi kita bakal dialihkan dulu Mimin Pun. Yoi. Karena untuk tim-tim yang ngedrop di area Brasilia kali ini sudah bakal bertempur satu pot. Sudah ada Siren GPX dan juga Iron of Gods Beyond dari arah atas dengan granatnya sudah mempersiapkan perhitungan pemberian ledakan menuju ke arah lawannya. Kali ini harus lebih berhati-hati kembali. Begitu dengan Siren GPX yang kali ini memutuskan untuk melepaskan penyerangan menuju ke arah Island of Gods. Karena setahu gue untuk IOG sendiri merupakan salah satu tim yang begitu kuat bertahan di area Brasilia. Berperang dengan granat. Justin di sana ditargetkan, Chrono sudah dibuka. Ada suara shotgun yang ditembakkan kali ini. Granat dilemparkan kembali, Beyondnya sudah tertembak. Adriel kali ini terkurung dengan gluolnya. Actinder masang gluol kembali. Beyond ditargetkan, masih ada sebuah gluol yang dipasang di arah atas sana. Justin masih belum habis granatnya. Coba sama-sama dilemparkan ke arah bawah juga. Tetapi Beyond berhasil melupakan satu orang lawannya. Begitupun dengan Beyondnya harus sudah terkena di arah atas dan bakal jadi sulit untuk diselamatkan. Wings masih bisa dari track kembali. Berisat penyerangan kembali. Sudah mulai turun. Actinder di sana melepaskan tembakan juga seorang Azriel di sana. Beyond sudah mulai turun dan bakal diselamatkan terlebih dahulu. Granat kembali siapkan seorang Justin di arah IOG, tapi yang bakal ada upaya racing menuju ke arah dari IOG. Masih diselamatkan kembali. Justin masih berupaya untuk masuk ke pertahanan dari IOG, tetapi Dranik sepertinya sudah mulai mendengar area pertempuran yang terjadi dari kedua tim dan dari Siren GPX. Ini dia pertempuran dari grup C yang bakal memanas. Jafra di sana sudah melepaskan tembakan ke lawannya, tapi masih belum berhasil. Azul juga melepaskan tembakan dari belakang yang lawannya sekarang dari tim GPX Wing yang tidak terlihat. Dranik bakal melawan keadaan. Jafra maju kali ini berhasil tembakan. Ya ampun, 3 orang terakhir dari AOG kali ini. Sementara Beyond melemparkan ke arah atas. Masih ada blocking yang dilakukan. Sementara Raw berhasil mengending seorang Jafra. Bahkan Extender juga berhasil di ending. Dan ternyata Beyond berhasil merupakan satu orang lawannya. Danik masuk sebagai orang ketiga. Beyond masih, tetapi Sirennya tumbang di posisi ke-12. IOG masih ada asa, tetapi bakal sulit karena Danik menjadi orang ketiga mengganggu pertempuran. Black berhasil merupakan Azul di sana. Coba tembak lagi. Ada ledakan gardu menuju ke arah Lord. Ada Danger Zone juga. Tetapi sulit untuk Island of God. Dipasang wall dari kanan dari kiri dan rata sudah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oh my god, Dranix benar-benar pelakor sejati. Gue cinta banget sama Dranix ya. Benar-benar timingnya pas banget. Tapi kali ini kita bakal bergeser dulu sejenak karena di sini kita bisa lihat RRQ maybe berhasil untuk nge-take down satu Lindsay. Tapi dari Lindsay sendiri masih bisa untuk dilakukan reviving. Dan gue rasa di sini dari Heyu masih mencoba untuk memantau dari kejauhan aja. Dan ini dia dari maybe bakal coba untuk men-trading damage ke arah depan. Ya. Ini sebetulnya pertempuran masih bisa dihindarkan, tetapi Pac-Man berhasil merupakan seorang Limji di sana dengan AWM-nya. Masih bisa kembali. Sementara Pac-Man masih belum melepaskan aim-nya menuju ke arah lawannya. Dan Pac-Man pun sudah mendapatkan senjata yang dia inginkan. Ini senjata yang udah jarang banget. Double sniper, 1 AWM, 1 bareta, atau bahkan double bareta itu udah jarang banget digunakan. Oke, dan kalau kita bisa lihat juga ya sebenarnya di sini posisi dari kedua tim ini cukup alot ya, karena mengingat mereka tuh masih mendapatkan komponnya dan mereka juga sepertinya bakal tidak ada yang mau mencoba untuk saling ngeras satu sama lain. Jadi ya udah mereka tuh saling trading damage, menukar perhatian aja ya kan, karena memang menukar perhatian tuh memang harus dengan dua pihak. Kalau sendirian itu namanya mengsat. Mengset. Set boy banget dong. Iya, itulah hero. Makanya kalau kita lihat di sini sebenarnya dari kedua tim benar-benar masih oke. Go vision, lu vision, kita saling memandang aja dulu, nanti aja perangnya. Aduh, jadi memandang satu sama lain, saling memperhatikan, PDKT-an dulu lah ya istilahnya gitu. Iya, mungkin tapi mematikan. Ya, ujung-ujungnya kan kalau udah PDKT-nya kelar, ujung-ujungnya kan nembak. Ya enggak juga sih, tidak selalu melulu nembak. Buktinya sekarang mereka bisa kabur ya? Iya, bisa jadi kabur ya kan. Berarti cuma nggak ghosting doang dong. Iya, tapi kita lihat dulu Bigan di sini. Let's go. Sepertinya dari area kedua belah pihak ini yang saling mencoba untuk menebar perhatian satu sama lain tuh ada danger. Berarti memang bahaya berdua ya. Bahaya. Ini juga karena kalau berduaan itu bahaya, makanya DG ini masuk nih. Tuh. Nah, ini dia. Makanya kalau ada orang yang berduaan, selalu ada orang yang ketiga. Seru banget. Nah, ini seru sih kalau misalkan DG ikut campur atau Kings.
Bisa jadi Kings. Di sini Ya. kita lihat Kings sendiri itu sudah memantau pergerakan dari TP harusnya yang Ya, tidak ya, terlalu ya. jauh juga berarti area high ground-nya. Ini artinya untuk The Prime sendiri bakal apa ya? Ke-sandwich. Iya, ke-sandwich terkunci oleh dua tim yang berbeda dari grup yang sama. Mengingat untuk The Prime sendiri, mereka adalah tim yang berhasil mendapatkan sekali ya di Bermuda tadi di game keempat. Yoi, dan kali ini Dari. sepertinya bakal langsung diras begitu aja kah? Belum Dari. mencoba untuk diras, ternyata masih mencoba untuk menukar perhatian lagi-lagi. Dan ini dia, ada RRQ juga yang sudah mencoba untuk menghancurkan vehicle menjadi obstacle permanen sih harusnya ini. Ya, ini gokil sih dari Legalos. Dia mengambil keputusan untuk menghancurkan mobil di arah depan rumah ayam supaya dia bisa nge-vision dan ngelempar granat lebih dekat lagi dengan mobil yang dihancurkan sebagai obstacle permanen. Wow. Sebuah granat dilemparkan tetapi masih ada blocking dari seorang Amerta dan wall kembali bakal dihancurkan dengan senjata core-nya. Iya, dan ini sih sebenarnya benar-benar IQ yang tinggi ya dari Ya, Legalot ya. setuju, Dimana kalau setuju. lu nggak punya obstacle permanen, lu bisa cari vehicle dan lu langsung membiarkan vehicle itu begitu aja. Dan bener aja TP tuh ngebantu buat menghancurin vehicle itu, dan Legalot berhasil dengan misinya. Dan kali ini kita bakal lihat sedikit dulu sejenak di mana ada Fung masih mencoba untuk patroli aja. Dan gua rasa di sini dari Fung nggak bakal langsung gambling dia turun ya di sini ya. Nah, gua rasa oke, ternyata mereka turun berdua, hati-hati. Ya mungkin dari areanya si Ses ya tadi di arah bawah mereka udah ngebaca ataupun ngegunain info box dan mereka tahu area tengah zonanya ada sebelah sini. Ya. Tapi di sini sudah ada penumpukan, ada RRQ, ada Prime, DG juga ada di sana dan Ses ikut untuk menghuni satu compound tersisa. Ini artinya kalau misalkan ada tim lain lagi yang mau ngehuni area sana ini udah gak bisa kecuali mereka berhasil ngeratain satu tim dan ngerebut compoundnya. Iya, dan ini kalau untuk perebutan kompon sendiri cukup susah ya, karena posisi Betul. open field juga, karena kalau dibilang hanya satu tim yang ngerebut, enggak, tapi banyak tim yang pasti bakal mencoba untuk ikut campur gitu. Dan gua rasa di sini dengan masih 10 tim yang ada, 40 yang alive, di mana masing-masing dari tim sendiri nggak mau mengambil resiko yang terlalu berlebihan. Mereka mencoba untuk menahan aja sih harusnya. Ya, mereka pasti bakal nahan sampai misalkan zonanya, ya kalau misalkan sekarang zonanya taruhlah masih ada di area sana. Ini bakal nahan terus, kecuali ada tim lain yang masuk, nge-fight di sana, third party, fourth party, sampai five party pun kemungkinan akan terjadi karena area mereka pun berdekatan. Ya kalau gitu let's go the party. Let's join to the party, Oke. here we go. Karena, nah kan aura aja udah kelihatan nih. Iya, Aura aja udah harusnya mencoba untuk naik ke atas ya, karena sendirinya di sini ada Faiz juga yang harusnya masih vision di arah bawah, dan dia tuh harusnya nge-mention oke, harusnya di sana mungkin dia ngepredik ada musuh juga. Dan bener aja sih, ini kayaknya untuk zona selanjutnya sih masih bisa untuk dimasukin di area teman-teman dari TP dan juga RRQ. Nah, justru kalau mapnya udah dibuka kayak gini, gue ngelihat posisi dari NXL Liga Game. Kalau mereka bisa ngambil jalan tol, tapi Wow. aduh ke bawah dikit ya. Iya, dan bener dong, ternyata dari SES dan juga DG yang memang tidak mau berubah movementnya mereka dari DG-nya sendiri, dan gue rasa dari SES yang menggunakan vehicle tadi yang langsung coba untuk ngambil kompon yang masih kosong. Ya. Dan itu sangat jenius menurut gue, karena mereka ya udah mengamankan posisi untuk zona aman, tapi memang harus lebih khawatirnya apa? Karena masih banyak tim-tim yang harusnya memperebutkan posisi dari zona aman mereka, dan itu sering banget terjadi di kompetitif kali ini. Ya, satu floater dari seorang Jas Iya, menggunakan satu nomor 3 dari The Prime kali ini masih bakal terisi. Hey, Mike berarti Abang tadi bakal dilomparkan kembali. Peluru FC9-nya dari seorang Jas masuk. Aduh, masih ada di atas genteng ternyata. Masih dikeker kembali. Terkena lagi Oracle Gold ternyata di arah pasar masih belum mau masuk ke floater seorang Jas. Tetapi dari The Prime masih cukup kuat untuk bertahan di satu compoundnya meskipun ada dua tim yang langsung natakin ke arah The Prime sendiri. Ini bakal jadi sinyal bahaya untuk The Prime sekalipun mereka ada dalam zona. Tapi RRQ di sini benar-benar dia tuh ngehabisin resource mereka sih. Dari awal mereka trading damage sama TP, begitu juga dengan TP. Bahkan kalau kita lihat di sini, Pac-Man sendiri itu bakal langsung mengeluarkan summon Adobe, di mana sebenarnya itu menjadi pundi-pundi tambahan untuk mencoba untuk mendapatkan resource yang mereka punya. Dan gue rasa dari Marvin dan kawan-kawan, oh my god, langsung diras begitu saja, meriah banget kali ini bijak. Waduh, satu orang ikinya terkena sebuah lain main seorang Legalot. Bakal terlempatkan terlebih dahulu, tapi ternyata kali ini bakal dihancurkan glownya. Bakal dikomet oleh RRQ Haider yang kali ini begitu kuat. Tetapi Jas tumpahkan, maybe-nya juga cukup low. Masih bertahan di arah
belakang sana. Dikurung lagi, dihancurin lagi globalnya, tetapi Jar punya bakal diselamatkan terlebih dahulu. Ternyata kali ini dari Ran benar-benar mengambil resiko yang begitu besar, dan kali ini Mervin justru malah dirugikan dengan kondisinya yang langsung turun dan melakukan rush ke arah satu compound. Setuju, dan dia sendiri dari Mervin ini nggak mempunyai resource yang banyak, alias miskin banget di situ. Dan gua rasa di sini Axel sudah mendengar peperangan itu dan bakal join to fight, dan kali ini Legalot benar-benar langsung ngekunci pergerakan jalan masuk dari arah rumah ayam, dan ternyata Rexelnya harus dipulang. Ras ternyata yang harus dipulang. Ya, pantulan granat dari sana Kiba berhasil menumbangkan Mervin sebagai orang terakhir dari anak ketiga sepapor. Aduh, belum kelar. Kali ini granat serang Jar berhasil menghasilkan lawannya. Masih ada gluon dipasang, cukup responsif. Kembali granat siapkan lagi ke arah atas, dan kali ini bakal campur ke arah Hades. Jarnya masih mengelilingi kita terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan ke arah arah Hades, karena di arah luar kemudian ada King, ada The Frame juga yang bakal natakin menuju ke area pertempuran yang ada di rumah ayam yang masih belum selesai juga kali ini, Bebek. Iya, ini RRQ benar-benar harus dipikir bekerja keras banget ya. Dia baru numbangin satu tim, ada satu tim lagi yang mencoba untuk merebut rumah mereka, dan posisinya mereka juga tidak mendapatkan zona, dan itu dia. Aduh, lagi-lagi granat Jar kali ini bahkan berhasil melakukan ending. Legalotnya juga ditembangkan, masih coba untuk selamatkan dari belakang, tapi Jar masih bisa untuk melepaskan granatnya kembali ke atas. Di arah lain sudah ada yang ending, 2 kill didapatkan oleh NXT Liga Game. Garde di arah lain tadi arah mana, karena kita masih melihat ke arah NXT Liga Game. Bahkan kali ini sudah ada yang melakukan rush, Gibanya naik ke arah atas, langsung menerobos dan rata di arah Hades di hadapan NXT Liga Game yang selalu memanas di akhir-akhir game. Sementara di arah luar juga Rani kali ini bakal masuk menembak ke arah Kings Esports. Ada Gardu yang tertahan di luar zona, Just9 juga cukup sulit. Kita belum melihat Aura, kita belum melihat Ses dan juga Kings yang dari tadi belum kelihatan. Iya, dan mereka mencoba untuk kalem Europe ya kan, di sini masih tersela panting 28 yang alive, dan Kings Dix bersembunyi di balik box, dan ternyata teman-teman dari DG harus berhadapan dengan musuh yang ada di depan, yaitu Ses. Dan kali ini sepertinya dari Ses mereka mencoba mendobrak pertahanan dari DG, dan gue rasa di sini dari Abang yang memegang senjata M79-nya. Waduh! Abang siap mundur, Abang siap blunder, benar-benar panik kali ini. Tapi kita lihat dari DG-nya sendiri tersisa 2 orang, Bigan. Yes, begitu pun dengan Ses Alphaing, Notennya malah sebagai seorang kembali kali ini barangnya menghasilkan wall, tapi dipasang kembali. Aduh, cukup sulit kali ini. Coba digulung meriknya kembali. Sementara dari masih ada, dan NXT Liga Game juga ikut campur ke pertandingan, dan Fori langsung terkena headshot, tertembakkan. NVJ juga ternyata. Ayo, berhasil merupakan kedua tim yang sedang bertempur. Sementara Aura memanfaatkan momentumnya kali ini, sudah berhasil tumpangkan kali ini bakal coba ending. Kali ini menuju ke arah bonus juga di late game. Kali ini seorang Gas juga masih melepaskan tembakannya menuju ke arah gol dari masyarakat Rehan yang bakal bertumbangkan. Aduh, Set Alpha-nya juga ternyata harus sudah diratakan. Kali ini oleh kawan-kawan yang lainnya masih cukup aman untuk Aura. Deadly! Oh my Deadly! Berhasil merupakan beberapa lawannya, dan kali ini bisa juga menunggu posisi keempat. Masih ada beberapa sejarah, tapi juga masih ada The Prime Pun. Oke, kita bakal lihat di sini Deadly bakal mencoba untuk ngeras teman-teman dari TP, benar-benar harus terpulangkan. Aura! Deadly! Aura bebas! Aura fire! Satu lagi! Ayo! Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpa api, bukanlah Aura. Sudah, enough. Benar-benar kita kebakaran di sini. Benar-benar kebakaran. Semua audiens berdiri, tepuk tangan untuk Aura Esports. Finally bisa berhasil untuk membuyakan, walaupun tadi di match